Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahil jabbaril qahhar al-azizil ghafar wa khalaqal jannati wan nar. Wassalatu wassalam ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-abhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Sidang ini hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Allah, Masjid Nurul Jamil. Hari ini kita berkumpul bersilaturahim bersama-sama. Baru kemarin kita bersilaturahim di Idul Fitri, baru sejenak kemarin kita bertalbiyah. Pakaian kita, mukena kita baru kemarin pula dipakai oleh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku untuk kembali hadir di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak bergetar ketika mendengar kalimat takbir. Tidak ada yang tidak mencucurkan air mata ketika mendengar takbir. Kalau itu terjadi berarti kita masih dekat dengan Allah. Kalau masih ada getaran di antara kita berarti kita dipelihara oleh Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman
ketika mendengar kata-kata Allah. Ketika berzikir mengingat nama Allah, disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, kita gemetar di hadapan Allah. Ini tanda iman kita masih baik. Iman kita masih terpelihara dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya ketika ada azan, ada kalimat talbiyah, ada kalimat-kalimat Quran, kita cuek saja. Iman kita sudah rusak di situ. Berapa banyak para pejabat kita, berapa banyak para karyawan muda kita ketika asik di hadapan laptopnya mendengar kalimat-kalimat Allah, dia lebih asik dengan dunianya. Mereka lebih asik dengan kehidupan, mengejar materi dunianya. Di situ ada indikasi betapa rusaknya iman anak-anak kita. Hadirin hamba-hamba Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita berkumpul berdesakan hanya berapa orang, tapi di sana di tanah suci 1,5 juta. Umat Islam berdesakan dengan kalimat yang sama. Diterik mentari yang begitu menyengat sampai 45 derajat, keringatnya bercucuran mereka. Berdesakan, ada yang hilang, ada yang mati di sebuah jabal, ada yang meninggal di emper-emper toko. Mereka mengucapkan kalimat yang sama dengan tangisan yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak la yamut la syarika lak. Semuanya sama, getarannya sama. Tidak ada yang membedakan dia pejabat maupun bukan pejabat, dia orang kaya maupun tidak kaya, semuanya kalimatnya sama di hadapan Allah. Berbenturan kalimat takbir, kalimat talbiyah di atap-atap langit yang tinggi. Di situ sebenarnya keimanan kita semakin tinggi di hadapan Allah. Bayangkan oleh kita hadirin hamba Allah. Lalu saja konvoi Persib berapa ratus ribu dia. Ini 1,5 juta umat berkumpul di sebuah tempat. Dia mengelilingi Ka'bah dengan tawafnya. Tangisan suami dan istri berdekapan, bertangannya bergandengan tidak terlepas. Saling tatap menatap di hadapan Allah. Mereka ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Suami istri, anak-anaknya cucuran air matanya, keringatnya basah semuanya di hadapan Allah. Padahal ketika di Indonesia dia asam urat, dia kolesterol, dia gulanya tinggi, tetapi di hadapan Allah dia menangis, ya Rabbi ya Karim, ini hambamu yang sombong, ini hambamu yang takabur, ini hambamu yang tidak pernah ingat kepada Engkau. Semua menangis 7 kali putaran. Kalau prosesi tawaf itu dibawa ke negeri kita, mereka menangis, mereka curahkan semuanya ke pakaian-pakaiannya, dicopot semuanya, hanya pakaian ihram yang putih. Mereka sudah berbaiat di hadapan Allah. Dia sudah melakukan perjanjian di hadapan Allah. Dia katakan, ya Rabb, Engkau Tuhan kami, ya Rabb. Kami tidak mungkin musyrik kepadamu. Kami tidak mungkin menyekutukan Kamu, ya Rabb, ya Karim. Engkau yang maha terpuji, ya Rabb. Engkau yang memberi nikmat, ya Rabb. Terus kalimat itu basah di dalam mulut-mulutnya. Kalaulah para pejabat kita tawafnya benar dibawa ke negeri ini, tidak mungkin negara ini merosot seperti ini.
Tidak mungkin negara ini bertriliunan habis dicuri oleh orang-orang yang serakah dan tidak tanggung jawab. Apa kalimat labbaik kalau begitu? Buat apa mereka bolak-balik haji, mereka bolak-balik umroh, kalau ketika ke Indonesia semua rakyat negeri ini sekarang sedang sengsara, hadirin hamba-hamba Allah. Sebagai indikasi 50% Sohibul Kurban di Nurul Jamil ini berkurang. Betapa berat, hadirin hamba-hamba Allah. Idul Adha saat ini kita sedang prihatin yang sangat berat. Mereka sedang wukuf di padang Arafah. Mereka berpanas-panasan di atas batu-batu keras. Mereka mengadakan pengakuan di Arafah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, betapa besar dosa kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami belum mampu membawa anak istri kami ke jalan-Mu, ya Rabb. Semua bercucuran menangis di padang Arafah. Mereka mengakukan pengakuan yang besar di hadapan Allah. Mereka telanjang bulat, ya Rabb, kami ini menggunakan kafan, ya Rabb, yang kelak akan mati di hadapan-Mu, ya Allah. Yang akan apapun yang kami punya, ya Rabb, tidak dibawa di hadapan-Mu, ya Rabbal Alamin. Semua menangis di padang Arafah. Padang Arafah adalah pengakuan Al-Hajjul Arafah, Al-Hajjul Al-Wukuful Arafah. Tidak haji dia kalau tidak wukuf di padang Arafah. Kalau ini, hadirin hamba-hamba Allah, terus terjadi di negara ini yang 221.000 yang paling banyak negara kita ini mengirimkan jamaahnya. Marilah datang kembali ke tanah suci menjadi haji-haji yang mabrur. Tidak akan sedikit pun ketika kita masuk ke dalam kantor, tidak akan mencuri uang kantor. Ketika kita diberi proyek amanah yang besar dari Allah, tidak mungkin dibawa untuk pribadinya. Semuanya demi rakyat Indonesia yang kita cintai. Mereka menangis ketika wukuf padang Arafah karena di situ pengakuan. Ada seorang jamaah tahun 90-an, hadirin hamba-hamba Allah. Dia komplikasi penyakitnya, dia ginjal, dia gula, dia stroke dan sebagainya. Sudah menangis di hadapan saya sebagai ustadz, Pak Ustadz, saya begitu berat, ya musibah yang besar. Kemana-mana semua dokter sampai ke luar negeri tidak sembuh, ya Ustaz. Lantas saya katakan, Bapak sudah antrian keberapa untuk haji? Dia menggunakan haji khusus ketika itu. Lantas dia menangis, betul saya katakan, tangiskan kepada Allah. Baik sedang tawaf, sedang sa'i, sedang wukuf padang Arafah, engkau jeritkan di hadapan Allah. Dia menjerit di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Semua air matanya sampai kering ketika itu. Penyakitnya ketika pergi ke padang Arafah, dia menggunakan kursi roda sampai masuk ke ambulan ketika itu. Tetapi jamaah ini ingin keluar dari ambulannya. Aku ingin keluar dari ambulan ini, ingin berdoa kepada Allah, ingin munajat kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Dia seorang pejabat, dia seorang pengusaha. Ketika itu dia mengatakan tidak ada apa-apanya. Ketika dia lelah ketiduran, hadirin hamba-hamba Allah, ketika dia tidur, mimpi datang yang berjubah putih. Dia bicara kepada Bapak yang saleh ini, wahai Bapak, dengan penyakit yang begitu besar dan begitu banyak, ambillah batu di hadapanmu di padang pasir. Batu itu tempelkan kepada semua tubuhmu yang sakit. Tempelkan dengan mengucapkan a'udzu bi'ijatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Diikuti oleh sang Bapak ini. Ketika itu tertidur pulas.
Lepas bangun, sang bapak ini kaget dia bisa berdiri dengan tegak. Semua rasa sakit dalam tubuhnya hilang. Kursi roda yang dibawa oleh petugas haji tidak dia pakai. Dia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dia menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, Engkau itu ada, ya Allah. Kami sadar, ya Rabb, tidak mungkin kami memakan makanan yang haram. Tidak mungkin kami mengambil hak orang lain, ya Rabbi, ya Karim. Lantas saya ceritakan, buka surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah 168, nanti buka ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Allah mengatakan, wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai semua manusia, kalau ingin bahagia, ingin tenang, bahagia dunia akhirat, kata Allah, makanlah makanan yang halal dan baik, baik zatnya maupun perolehannya. Jangan sama sekali kita mengambil hak orang lain. Jangan mengambil uang di kantor bukan hak kita. Jangan mengambil keuntungan yang bukan hak kita. Maka Al-Baqarah 172 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Hadirin hamba-hamba Allah, pada sidang Id yang sangat bahagia ini, mari kita mengadakan evaluasi diri. Berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang diduan malar kita. Seorang anak membantai semua keluarganya, habis sebuah keluarga dalam rumah tangganya. Kita banyak ibu-ibu sekarang ini, bapak-bapak sekarang ini tidak lagi percaya kepada pesantren. Berapa banyak anak-anak kita yang kena asusila dari tingkat TK sampai tingkat universitas. Pelecehan seksual di negara ini begitu membuming, hadirin hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini yang singkat ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, sampai baginda Rasul tidak kuat mencucurkan air mata. Ada yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana punya kebiasaan setiap setelah sholat subuh tidak pernah berzikir di hadapan Allah. Setelah sholat subuh, Abu Dujana langsung lari terbirit-birit. Sehingga ketika itu baginda Rasul kaget. Ya Abu Dujana, kenapa engkau lari tidak pernah berzikir di hadapan Allah? Betapa engkau sombong di hadapan Allah, hai Abu Dujana. Engkau tidak pernah amin ketika aku berdoa. Engkau hilang begitu saja, wahai Abu Dujana. Sambil menunduk, Abu Dujana menjawab dari pertanyaan baginda Rasul. Dia mencucurkan air matanya, ya baginda Rasul. Maafkan aku, ya baginda Rasul. Aku tidak ceritakan apa yang terjadi pada kami dan keluarga kami, ya baginda Rasul. Aku malu kalau aku ceritakan, aku takut dikatakan sombong perlakuanku, ya baginda Rasul. Aku takut dikatakan takabur, karena takabur menghilangkan semua ibadah kami, ya baginda Rasul. Menangis Abu Dujana di hadapan baginda Rasul. Baginda Rasul dengan tenang mengatakan, ceritakan wahai Abu Dujana apa yang terjadi. Ya Rasulullah, kalau aku ikut berzikir dengan engkau setelah sholat subuh, aku takut rumahku di sampingnya ada rumah orang munafik, dan pohon kurmanya itu condong ke rumahku, dan ketika pagi pohon kurma itu daunnya, buahnya ada di halamanku, ya baginda Rasul. Lantas apa yang terjadi, wahai Abu Dujana? Aku takut buah kurma itu dimakan oleh anak-anakku, ya baginda Rasul.
Betapa haramnya, betapa keluarga kami masuk neraka ya Rabb. Kalau buah kurma itu dimakan oleh anak-anakku ya baginda Rasul. Menangis, lebih menangis Abu Dujana. Satu hari ya baginda Rasul, pernah anakku memakan buah kurma. Aku masukkan telunjukku, aku condongkan kepalanya ke bawah, aku keluarkan satu buah kurma itu. Aku takut dengan neraka Allah, wahai Rasulullah. Bayangkan baginda Rasul tambah menangis. Begitu hebat, wahai Abu Dujana. Di negara kita bukan hanya satu butir buah kurma. Pohon sawit, pohon-pohon, pantai, semua, lautan, makanan apapun, semuanya dimakan oleh para penjahat kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Idul Adha hari ini membawa hikmah kepada kita semuanya, bahwa di rumah tangga kita, di suami kita hanya membawa makanan yang halal ke dalam rumah kita. Ketika suami kita ditunjuki proyek, berikan tahu oleh ibu-ibu istrinya, papa, bawalah ke rumah harta yang halal. Percuma ketika ibu dan bapa menangis di tahajud bihi nafilatallah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal mujahidin. Ketika makanannya haram yang diberikan kepada istri dan anak kita. Hari ini kita lihat di dalam mass media berapa ratus ribu perselingkuhan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Berapa banyak KDRT yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Mari kita evaluasi, kita tidak menjalankan syariat Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Mari kita tundukkan mata hati kita di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi ya Karim, Engkau yang Maha Besar ya Allah. Kami katakan Engkau yang Maha Besar ya Allah. Kami sangat kecil, kami sangat lemah ya Rabbana ya Karim. Kalau hari ini kami harus pulang ke hadapan-Mu ya Rabb, kami belum siap ya Allah. Masih kurang perbekalan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, yang terus taat ibadah kepada-Mu ya Rabbana ya Karim. Kami kelak ingin kumpul di alam mahsyar dengan istri, anak, suami kami, keturunan kami, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Rabbi, ya Karim. Ya Rabbana, ya Karim, apabila kami sudah menjadi seorang haji, jadilah kami haji yang mabrur, ya Allah. Karena kami sudah berjanji di hadapan-Mu, ya Rabbana. Kami sudah mengatakan berapa kali kalimat labbaik, Allahumma labbaik, ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami, ya Rabbana. Kalau kami pun sudah umrah berapa kali di hadapan-Mu, sama kami sudah berjanji di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, ya Rabbana. Jadikan kami orang-orang yang muttaqin, ya Rabbana. Kalau kami, keluarga kami dipanggil oleh Engkau, panggillah dalam keadaan husnul khotimah. Kami tidak tahu kapan kami harus pulang, ya Allah. Hari ini kami sedang meraih, mencari perbekalan sebanyak-banyaknya. Apabila kami mampu berkurban, kurban itu sebagai saksi kami di yaumil hisab, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi syafaat ketika kami berhadapan dengan Engkau, ya Rabbana, ya Karim. Pelihara keluarga kami, anak cucu kami, ya Rabbana, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang saleh, qurrata a'yunin, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بالله في سبيل الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.